sekelas Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu pijar, katakanlah listrik. Begitu listrik itu sangat memberikan manfaat dalam peradaban umat manusia sampai sekarang. Tapi ketika tidak ayya'budallah, maka nilainya kosong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini passwordnya iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai meninggalkan dunia ini lepas dari Islam. Ini passwordnya. Oh, ini banyak Ustaz, amalnya banyak untuk peradaban manusia. Tapi kalau tidak beriman kepada Allah, kosong di hadapan Allah. Mungkin iya di hadapan manusia banyak berkarya, tapi kalau tidak menyembah Allah, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak mendapatkan nilai sedikit pun di hadapan Allah. Yang kedua adalah mukhlisan lahudi, harus ikhlas. Apapun kebaikan yang kita lakukan harus semata-mata mencari ridha Allah. Karena Allah sangat tersinggung ketika diduakan. Makanya dosa paling besar adalah syirik, menyekutukan Allah. Allah tidak mau diduakan. Maka ketika kita beramal apapun, sekecil apapun, harus semata-mata karena Allah, dan itu bobotnya akan besar di hadapan Allah. Yang terakhir, ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ad-din ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bittihadi wat ta'awun wa nahaa 'anit tafarruqi wat tanazu' fi kitabihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika sayyidina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah thumma kuntum wa'lamu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa keislaman dan keimanan kita kepada Allah. Mudah-mudahan nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala selalu berbanding lurus dengan ibadah kita, berbanding lurus dengan ketaatan kita, dan berbanding lurus dengan kebaikan-kebaikan kita di dunia ini. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, Imamuna An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membuat satu bab tersendiri tentang banyaknya karunia, banyaknya pemberian, banyaknya kebaikan-kebaikan yang telah diberikan Allah, yaitu babu bayani kasrati turukin fil khair. Banyaknya turuk, beberapa jalan fil khairi, di dalam menempuh kebaikan.
Beliau menukil di dalam awal pembukaannya surat Al-Baqarah ayat 215. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kalian lakukan, yang kalian perbuat atau kalian berkarya di dunia ini, min khairin, bayannya berupa kebaikan-kebaikan, maka Allah mengetahuinya. Tidak ada kebaikan-kebaikan sekecil apapun yang tidak dalam pengawasan dan pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Ini diperjelas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 40. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menganiaya mithqala dzarrah, walaupun seberat darah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, jika seberat darah itu berupa kebaikan, yudha'ifha, maka Allah akan melipat gandakan. Dan tidak hanya itu, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azimah, dan Allah menyediakan baginya pahala yang besar. Kata ulama, dzarrah itu wa'dul mufassir menyebutkan an-namlatul hamra, semut merah. Ada yang mengatakan asghar minha, lebih kecil daripada semut merah. Ibnu Abbas mengatakan ra'sun namlah, itu kepala semut yang paling kecil. Bahkan ulama lain mengatakan la wazna fiha, tidak ada timbangannya. Jadi darah itu sesuatu benda yang sangat kecil yang la wazna, jadi tidak bisa ditimbang. Mungkin dalam ilmu modern disebut atom atau molekul-molekul atau partikel-partikel terkecil yang tidak bisa dilihat kecuali dengan mikroskop mungkin. Sekecil itu, wa in taku hasanatan, dan berupa kebaikan, yudha'ifha. Ini menjadi jawab pakai fi'il mudhari' yang bermakna litajaddud, selalu Allah akan melipatkan amal kebaikan sekecil apapun. Bahkan Imam Nawawi banyak menukil hadis-hadis yang sesuatu yang secara akal mungkin kontradiktif dengan pemikiran kita. Ada seorang baghiyun min baghaya Bani Israel, ada seorang pelacur dari umat Bani Israel, itu haus, kemudian menemui sumur yang di situ ada airnya. Lalu dia mengambil air itu kemudian meminumnya. Tetapi dia melihat kalbun yutifu, jadi melihat anjing yang berkeliling di sana di sekitar sumur itu dengan kehausan. Maka dia turun lagi memberikan, wakila dia mewadai air itu kemudian diberikan kepada anjing, wa ghufirallah, dan dia diampuni bihi, dengan perbuatan, sebab perbuatan memberikan minum. Seorang pelacur yang mungkin di mata manusia tidak berharga, seorang anjing yang mungkin di dalam madhab Syafi'i dikatakan najis, tapi subhanallah diampuni oleh Allah karena dengan ikhlas memberikan satu kebaikan. Ada juga seorang laki-laki yang ketika berjalan-jalan bisyajaratin qata'ah,
ketemu dengan syajarah atau ranting yang menghalangi, yang merintangi jalan. Kemudian ranting pohon itu dipotong agar tidak memberikan gangguan kepada orang yang lewat. Maka Rasulullah menceritakan di surga dia berbahagia semata-mata dia memotong ranting pohon yang menghalangi jalan. Begitu sepele sekali. Bahkan di dalam kitab Usfuriyah itu disebutkan di dalam kisah bahwa Sayyidina Umar itu dimimpinkan oleh seorang ulama. Lalu Sayyidina Umar ditanyakan, wahai Sayyidul Anbiya, wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat perlakuan Allah kepadamu istimewa di surga? Apa dengan kepemimpinannya? Apa dengan sedekahnya? Tidak. Suatu saat ketika ada seorang anak kecil bermain burung usfur, ya, burung pipit. Lalu saya beli burung itu dan saya bebaskan. Di situ aku mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sederhana sekali. Kebaikan banyak sekali. Kenapa dijadikan bahwa kebaikan banyak sekali? Karena kondisi hamba-hamba Allah, kemampuan hamba-hamba Allah itu berbeda sekali di dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah. Ada yang satu sisi kuat berpuasa sunnah, tapi di sisi lain dia tidak kuat atau membaca Quran. Ada yang di satu sisi kalau membaca Quran begitu rajin, tapi di sisi yang lain mungkin dia agak lemah. Dan begitulah seterusnya. Sehingga Allah sangat menghargai nilai-nilai kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, walau sebesar seekor semut. Seekor semut mungkin ketika kita minum kopi, ladu, ada seekor semut yang mungkin hinggap di sana. Lalu kita angkat, lalu kita taruh, mungkin dia bisa bernapas lagi. Dan itu suatu kebaikan. Hanya menyelamatkan semut agar tidak tenggelam di kopi itu sudah nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kapan nilai-nilai kebaikan yang sekecil itu mendapatkan bobot yang besar di hadapan Allah? Kata ulama, ada 3 syarat, dan itu tidak boleh tidak. Yang pertama, ayya'budallah. Seseorang itu harus menyembah Allah. Seseorang itu harus iman, Islam kepada Allah, pasrah kepada Allah secara totalitas terhadap aturan-aturan Allah. Dan itu adalah keimanan dan tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bekal keimanan ini tidak bisa. Sekelas Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu pijar, katakanlah listrik. Begitu listrik itu sangat memberikan manfaat dalam peradaban umat manusia sampai sekarang. Tapi ketika tidak ayya'budallah, maka nilainya kosong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini passwordnya iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai meninggalkan dunia ini lepas dari Islam. Ini passwordnya. Oh, ini banyak Ustaz, amalnya banyak untuk peradaban manusia. Tapi kalau tidak beriman kepada Allah, kosong di hadapan Allah. Mungkin iya di hadapan manusia banyak berkarya, tapi kalau tidak menyembah Allah, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak mendapatkan nilai sedikit pun di hadapan Allah. Yang kedua adalah mukhlisun lahuddi, harus ikhlas. Apapun kebaikan yang kita lakukan harus semata-mata mencari ridha Allah. Karena Allah sangat tersinggung ketika diduakan. Makanya dosa paling besar adalah syirik, menyekutukan Allah. Allah tidak mau diduakan. Maka ketika kita beramal apapun, sekecil apapun, harus semata-mata karena Allah, dan itu bobotnya akan besar di hadapan Allah. Yang terakhir, mutaba'ah, ikut
dengan prosedur yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu. Maka ketiga syarat ini kita lakukan, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti jalur garis yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekecil apapun kebaikan kita akan menjadi pintu-pintu surga kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap Islam, iman di dalam hati kita, karena itu merupakan kunci diterimanya sebuah amal kebaikan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, musarrifil umur, mukawwilil layli 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidzawil albab wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika sayyidinal mukhtar Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirin rahimakumullah, ittaqullah haitsuma kuntum wa'lamu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di penghujung khutbah ini mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan yang bertebaran di bumi Allah dengan satu tujuan, hanya ingin mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultan. Allahumma ighfir li jami'i abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa ikhwanina wa akhwatina wa jami' ustadina wa asatidi ustadina wa jami' masyayikhina wa masyayikhina wa jami' man haqqun alaina wa kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar. Aqimus shalah.